Oke, jadi untuk masalah di motor ini olinya naik di filter udara, oli mesin ya. Oli mesin naik ke box filter udaranya seperti ini. Ini nampak dipenuhi oli ya pada bagian dalam sini teman-teman. Nah, untuk kejadian seperti ini sangat tidak baik karena oli mesin bisa habis dan oli yang masuk ke bagian filter udara sini akan terhisap masuk ke bagian dalam throttle body. Sementara di bagian throttle body itu ada beberapa bagian sensor yang nantinya akan rusak atau bermasalah kalau terkena oli seperti ini teman-teman. Jadi kalau mendapati hal seperti ini alangkah bagusnya cepat ditangani. Dan ada beberapa faktor yang menyebabkan oli naik di bagian filter udara. Salah satunya bagian filter ini teman-teman. Kalau ini kotor dan sampai tersumbat untuk aliran udara yang masuk ke bagian dalam sini tersumbat teman-teman. Nah, otomatis aliran yang ke throttle body, aliran udara yang ke throttle body akan menghisap banyak udara teman-teman masuk di sini. Jadi otomatis akan menghisap udara yang banyak dari mesin melalui selang pernapasan mesin ya, karena selang pernapasan mesin tembus di bagian dalam sini teman-teman. Jadi sekali lagi, kalau saringan udara tersumbat maka udara yang masuk ke ruang bakar melalui throttle body akan menghisap banyak udara dari celah manapun yang ada di bagian filter udara ini teman-teman, termasuk celah yang dari saluran pernapasan mesin. Jadi otomatis akan menyedot banyak udara dan banyak oli yang ikut melalui selang ini teman-teman, tembus pada bagian belakang ke box filter udaranya melalui bagian dalam sini. Jadi kalau filter udara kotor sangat berbahaya. Lama-lama oli habis terhisap naik ke bagian box filter udara teman-teman ya. Kemudian faktor kedua yang biasa mengakibatkan oli naik ke filter udara, ada kebocoran kompresi. Pada saat piston menuju titik mati atas, ada kompresi yang bocor ke bawah ke mesin tengah. Otomatis kalau udara bocor ke mesin tengah akan menimbulkan tekanan ke depan, ke bagian klep atau ke bagian tutup klep di bagian selang pernapasan mesin atau di bagian sistem pernapasan mesin. Nanti kita bongkar di area situ, kita cek. Nah, untuk masalah yang ketiga, kebanyakan olinya kita bisa lihat, kita bisa ukur di bagian ini teman-teman, bagian pengukur oli. Tapi ini kita tidak bisa ukur lagi olinya, otomatis ini sudah habis, sudah banyak yang terbuang ya karena sudah terhisap. Nah, untuk batas oli pada motor matic yang seperti ini, di sini ada batas garis teman-teman. Ini bagian sini, di sini adalah batas maksimal oli pada mesin motor matic seperti ini teman-teman. Ini nanti kita coba ukur olinya dulu, ada berapa yang tersisa. Nah, ini sekali lagi untuk batas oli untuk normalnya di bagian sini teman-teman ya, yang garis-garis ini. Tapi untuk di motor ini pastinya olinya sudah kurang ya, karena itu tadi banyak yang naik ke filter udara. Nah, ini olinya tidak sampai pada ukuran normal ya, ini tersisa sedikit. Ini kita coba keluarkan olinya, kemudian kita coba ukur pakai botol oli bekas ya untuk 0,8. Kita keluarkan dulu olinya teman-teman. Ini olinya kita takar ulang ya, kita takar ulang. Kemudian kita bisa di sini prediksi berapa yang terbuang dan berapa yang tersisa. Kira-kira begitu teman-teman, kita perkirakan saja. Oke, setelah
kita masukkan seperti ini. Kita lihat dulu berapa yang tersisa. Nah, ini yang tersisa. Artinya di sini sudah cukup lumayan olinya yang terhisap ke filter udara. Jadi bisa imbang antara yang terhisap ke filter udara dan yang tersisa di bagian mesin. Jadi di sini saya ambil kesimpulan kalau olinya saya rasa tidak berlebihan teman-teman, karena menurut si pemilik motor juga tidak pernah menambah oli. Dia menguras habis setiap ganti oli, dia kuras sampai habis teman-teman. Dia tidak pernah menambah, kecuali kalau kita pernah menambah oli itu biasa sering kebanyakan oli. Nah, kemudian kita lanjut ke masalah yang keempat. Ini kita cek di bagian tutup klepnya, karena di bagian di sini ada terdapat ruang udara untuk pernapasan mesin. Jadi kita akan bongkar teman-teman. Kita akan lepas tutup klepnya dulu. Kita akan cek, karena di sini biasa juga teman-temannya terjadi kebocoran. Jadi oli masuk bercampur udara. Bagian platnya di sini ada 4 penguncinya, kita lepas semua dulu. Jadi di sini bagian dalam plat ini ada beberapa ruang atau rongga yang didesain untuk memisahkan antara oli dan udara yang keluar ke filter udara atau disebut dengan pernapasan mesin. Oke, ini platnya saya sudah lepas. Jadi ini yang rongga yang saya bilang atau yang kotak-kotak bagian dalam sini. Jadi ini didesain khusus untuk jalur udara sehingga oli tidak bisa ikut keluar teman-teman. Jadi masalahnya di sini biasa ini di sini kan ada packingnya, ada perpatnya teman-teman. Nah, perpat ini mungkin seiring pemakaian atau sering kena suhu yang berlebihan, jadi otomatis packingnya akan menipis. Nah, tapi di sini saya tidak akan melakukan penggantian teman-teman, saya cuma akan melakukan pengeleman di bagian area dalam sini. Jadi saya akan lem pada area pinggirannya teman-teman ya. Kita lem di area sini, kita lem. Jadi kisi-kisinya kita lem semua ya, kita lem. Kemudian udara itu dia tidak langsung plong keluar teman-teman. Jadi dia terputar-putar seperti ini sampai akhirnya keluar di sini. Nah, jadi oli udara masuk di sini tidak langsung plong keluar begitu saja. Jadi ini kita lem juga teman-teman. Ini untuk packing ini kita lem saja, karena ini tidak sobek. Mungkin dia cuma agak kendur saja karena sering kena hawa panas, jadi otomatis dia menipis. Ini kita lem saja menggunakan lem tribun teman-temannya, karena untuk pengeleman lem tribun sangat bagus, tidak gampang terlepas atau terkelupas teman-teman. Kalau ada yang meluber keluar, dia itu melengket, dia tidak terlepas, tidak kemana-mana. Jadi kisi-kisi ini didesain untuk memisahkan antara udara dan oli yang ingin dilepaskan keluar, atau biasa disebut dengan selang hawa ya, supaya mesin tidak gampang panas, karena udara yang berada di bagian dalam mesin yang sangat panas itu dilepaskan keluar teman-teman, sehingga suhu mesin teratur, tidak gampang mencapai suhu tinggi, karena ini di sini ada pembuangan udara. Karena sebagaimana kita ketahui, pada bagian dalam mesin itu ada beberapa komponen yang mengakibatkan mesin menjadi panas. Salah satunya pastinya di area ruang bakar, namanya juga ruang bakar. Di situ ada api dan bahan bakar pastinya terbakar akan menimbulkan hawa panas teman-teman. Nah, ada juga di bagian komponen yang bergesekan, itu juga akan menimbulkan
hawa panas atau suhu tinggi seperti nokenas bergesekan dengan piano clap dan piston bergesekan dengan liner. Di situ juga akan menimbulkan hawa panas. Jadi selang hawa atau pembuangan hawa ini jangan sampai disumbat teman-teman, karena sangat berbahaya. Oke, jadi ini kita lem juga ya, sisi luarnya kita lem juga seperti ini teman-teman. Nah, untuk di area piston yang saya bilang tadi yang biasa mengalami kebocoran kompresi sehingga menyebabkan oli terdorong keluar bersama udara. Nanti kita cek teman-teman. Kalau ini sudah kita kerjakan semua, oli kita takar ulang dan filter udara kita ganti, dan ini pada bagian pernapasan ini kita kerjakan, pastinya tidak ada kebocoran dan masih terjadi seperti ini teman-teman. Oli masih terhisap ke filter udara, maka dipastikan pistonnya atau ring piston atau area bloknya yang harus diganti teman-teman ya. Nah, untuk seperti ini perlu uji coba teman-teman. Nah, dan ini biasa terjadi kalau di putaran tinggi. Kalau kita pakai dalam perjalanan jauh, otomatis kita memacu kendaraan kita, otomatis akan menimbulkan tekanan banyak, tekanan yang besar dan suhu mesin yang tinggi, sehingga butuh proses teman-teman. Setelah ini kita belum pastikan kalau ini kita pastikan sudah normal, karena ada langkah terakhir yang akan kita cek. Kalau memang ini sudah kita kerjakan tidak membuahkan hasil, pastinya kita akan bongkar mesin, kita akan ganti ring atau ganti bloknya atau bagaimana teman-teman. Ini kita kerjakan dulu bagian ini teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi semoga video yang saya bagikan kali ini ada manfaatnya teman-teman ya. Saya mohon maaf jika cara saya menyampaikan kurang bisa dipahami. Andainya seperti itu, saya mohon maaf teman-teman. Oke, terima kasih banyak sudah mengikuti kita sampai selesai teman-teman. Jadi tidak usah saya videokan full teman-teman ya, karena terlalu panjang durasinya. Cukup sekian dulu. Saya akhiri dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.